Bab 309. Memanggil bala malaikat lagi. 1. Bagi dokter bela diri lainnya, ini jelas merupakan risiko yang sangat besar. Namun bagi Devan, itu adalah sesuatu yang sudah familiar. Pasalnya, salah satu kakak perempuannya juga terlahir dengan penyumbetan denyut nadi. Bukan hanya kaki saja yang mengalami kelumpuhan. Bahkan di seluruh tubuh, pembuluh darahnya mati. Pada akhirnya, dia berhasil membuka semua aliran cakra di seluruh tubuhnya. Ini memang operasi yang sulit. Bahkan kaisar pembunuh pun tidak sepenuhnya bisa. Tapi yang pasti adalah Devan seorang jenius mutlak dalam bela diri dan keterampilan medis. Sekarang tugasnya hanya membuka aliran cakra di kaki Lauren. Baginya, itu adalah hal yang mudah. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahi Lauren. Kali ini, tangan Devan langsung meraih salah satu kaki Lauren. Melepaskan sepatunya. Tangannya bergerak melintasi kaki Lauren inci demi inci. Harus dikatakan bahwa kaki Lauren sebenarnya cukup bagus, putih dan ramping, tapi agak menyusut. Jika sumbatan ini tidak disembuhkan, mungkin kakinya akan menyusut sepenuhnya dalam beberapa tahun. Pada akhirnya tidak bisa disembuhkan. Kalau begitu, tidak peduli seberapa berbakatnya Lauren, pencapaiannya tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia tidak bisa menjadi orang yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata semua orang di klan Yamai tampak membara. Itu adalah kaki putri suci. Melihatnya saja mereka tidak boleh, tapi Devan. Namun mereka tidak berani mengganggu Devan. Hanya beberapa dokter bela diri dari klan Yamai yang tampak sedih, tidak bisa. Celestial sempurna dari klan Yamai juga datang. Sesudah mengetahui situasinya, dia tidak menghentikan Devan. Namun, mereka bisa mengetahuinya dari mata mereka. Begitu pengobatan Devan gagal, mereka akan mengambil tindakan dan bersatu membunuh Devan. Biarpun Devan adalah celestial sempurna bintang 3, tidak mungkin dia bisa bertahan di tangan mereka. Lauren sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Untuk melawan, Lauren harus menggigit pergelangan tangannya dengan keras. Sedangkan Liora dan gadis lainnya, mereka hanya menunggu dengan tenang. Apapun yang dilakukan Devan, mereka memiliki kepercayaan dan dukungan tanpa syarat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Butuh lebih dari 1 jam. Devan baru saja selesai membuka aliran cakra. Lauren benar-benar kelelahan. Tubuhnya tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya lemas. Devan langsung memeluknya. Tiba-tiba, aroma menyegarkan datang dari diri Lauren. Wajah cantik Lauren sedikit merah, tapi tampak sangat bahagia. Itu berhasil. Ini benar-benar berhasil. Devan berhasil membuka aliran cakra di kaki Lauren. Mulai sekarang, Lauren bisa berjalan seperti orang normal. Putri suci, tunggu dulu. Pada saat ini, Lauren berlari tapi tangan Devan menahannya. Kakimu perlu dihangatkan internalni setiap saat, tapi jangan terlalu terburu-buru. Setidaknya butuh 3 bulan supaya kamu jadi seperti orang normal, kata Devan. Tuan Muda Armot sangat baik, aku tidak akan pernah melupakannya. Jika suatu saat kamu membutuhkanku, katakan saja padaku, kata Lauren sambil menoleh pada Devan. Hanya karena aku menyembuhkanmu bukan berarti kamu bebas dari kecurigaanku. Kalau ternyata masalah Paman Osval ada hubungannya denganmu atau klan Yamai, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Devan dingin. Meski hilangnya Osval dan Reva kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan klan Yamai. Tapi bagaimana jika ada? Tapi itu tidak masalah bagi Devan. Jika akhirnya memang klan Yamai pelakunya, belum terlambat untuk menghancurkan klan Yamai lagi.
Menyembuhkan Lauren bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi atas tindakan sembrononya. Dan kompensasi ini, bagi Devan, hanyalah hal biasa saja. Namun bagi Lauren, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Itu akan mengubah hidupnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Armor. Jika klan Yamai benar-benar terlibat dalam masalah itu, aku akan memberikan penjelasan kepadamu tanpa harus kamu mengambil tindakan, kata Lauren. Devan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan pergi. Karena ini tidak ada hubungannya dengan klan Yamai, Devan harus memikirkan cara lain. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Armor, Osval, Reva dan binatang aneh semuanya menghilang, tapi hanya ada jejak kehadiranku di sana. Saat Devan hendak pergi, Lauren tiba-tiba bertanya. Iya, Devan mengangguk. Kalau tidak, dia tidak akan begitu yakin bahwa Lauren lah pelakunya. Sejauh yang aku tahu, ada sekelompok orang yang sangat pandai menyembunyikan dan menghapus jejak. Masalah ini mungkin ada hubungannya dengan mereka, kata Lauren. Oh, mata Devan berbinar mendengarnya. Klan bandit, mereka adalah sampah yang suka sembunyi dalam kegelapan. Mereka berspesialisasi dalam perampokan, sangat pandai menghapus jejak. Sulit untuk menemukan jejak mereka. Ada kemungkinan merekalah yang melakukannya. Kamu yakin? Tanya Devan. 80%, karena jika mereka hanya merampok binatang aneh, mereka bisa saja membunuh Osval. Tapi mereka tidak hanya merampas binatang aneh, tapi juga menculik Osval. Jelas, mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Osval. Mungkin sesuatu yang paling berharga dari Osval yaitu keterampilan khusus klan Joran, teknik Magnoran. Klan bandit memiliki keterampilan untuk mengekstraksi teknik melalui darah. Jadi karena teknik Magnoran tidak dapat dipraktikkan oleh orang lain selain klan Joran, klan bandit ingin menyerap darah mereka dan mendapatkan keterampilan mereka, sehingga bisa mereka lakukan. Lauren menjelaskan secara detail. Devan juga sedikit terkejut sesudah mendengar perkataan Lauren. Dia tidak menyangka ada kemampuan unik di dunia ini. Dengan meminum darah lawan, mereka bisa mendapatkan kemampuan lawan. Namun, terlepas dari apa Osval dan Reva ditangkap oleh klan bandit atau tidak, dia harus pergi ke klan bandit. Tolong beritahu aku, Putri Suci, di mana klan bandit ini? Tanya Devan. Namun, Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka hanyalah sekelompok tikus yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka tidak memiliki tempat tetap, tapi aku akan mengirim orang-orang dari klanku untuk mencari tahu. Begitu ada berita terkait dengan klan bandit, aku akan segera menghubungi Tuan Muda Armor. Kalau begitu, mohon bantuannya. Devan mengangguk. Karena klan bandit menangkap Osval dan istrinya untuk teknik Magnoran, ini berarti nyawa mereka tidak terancam dalam jangka pendek. Mereka pasti akan memperlakukan keduanya sebagai kantong darah. Namun jika ditunda terlalu lama, belum tentu demikian. Devan merasa sudah waktunya mencari bantuan. Meskipun dia sangat kuat, tapi dia hanyalah satu orang. Sesudah memikirkannya, kandidat terbaik tentu saja adalah 3000 bala malaikat cantik. Dia sudah melihat kekuatan malaikat Vania. Jika ada 3000 pembantu seperti itu, mana mungkin dia tidak akan mengalahkan klan bandit. Bersambung. Bab 309. Bab memanggil Legiun Malaikat lagi 2. Devan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang ada di lencana titah malaikat. Aku ingin 3000 malaikat. Terakhir kali dia meminta mereka mengirim orang, mereka hanya mengirim 2 orang. Kali ini Devan pintar dan meminta mereka mengirim 3000 bala malaikat secara langsung. Liora sangat terharu ketika mengetahui bahwa Devan akan mengerahkan pasukan 3000 bala malaikat untuk menyelamatkan orang tuanya.
Liora juga pernah mendengar tentang kengerian bala malaikat. Itu adalah salah satu pasukan terkuat di barat. Dikatakan bahwa pemimpinnya Serafim adalah orang yang sangat berkuasa. Hanya saja orang itu sangatlah misterius, hanya sedikit orang yang mengetahui seperti apa rupanya. Kemudian, Devan memimpin mereka semua kembali ke klan Joran. Mereka berencana menggunakan kekuatan klan Joran untuk menemukan klan pencuri bersama. Tapi melihat kedatangan Devan, Dagon seperti mati rasa. Sebab, dia sudah mendengar perbuatan Devan baru ini. Dia benar-benar membunuh tetua klan Yamai dan memukuli putri suci klan Yamai. Sialan, apa kamu mau jadi preman? Berita ini tidak hanya klan Joran, banyak orang klan Hiden yang mengetahuinya. Toh, tiap klan memiliki mata-mata di masing-masing klan. Hal-hal yang bersifat rahasia mungkin sulit dijangkau oleh para mata-mata. Namun Devan membunuh klan Yamai dengan terang-terangan. Klan Yamai tidak bisa menyembunyikan masalah ini meskipun mereka berusaha. Dalam sekejap, orang-orang klan Hiden terkejut. Seolah kata Devan adalah hal yang tabu. Terutama, para klan Hiden yang sedikit lebih lemah. Itu adalah kata yang membuat ketakutan. Bagaimanapun, klan Yamai adalah anggota klan Hiden terbesar di bawah kerajaan Platonia. Tapi mereka semua dikalahkan oleh Devan. Jika menghadapi yang lebih lemah, bukankah akan langsung hancur? Klan Thunder adalah contohnya. Tentu saja, hal ini tidak akan membuat kerajaan Platonian khawatir. Bagaimanapun, kerajaan Platonian lebih unggul. Kecuali Devan memusnahkan 10 klan berturut-turut, mungkin akan menarik perhatian mereka. Loren, kamu baik-baik saja. Tidak lama sesudah Devan pergi, Loren menerima telepon. Itu adalah panggilan dari kerajaan Platonian oleh seorang bernama Aster. Aku baik-baik saja. Nada suara Loren agak dingin. Loren, apa kamu ingin aku membalaskan dendam padanya? Tidak perlu Tuan Aster mengkhawatirkan urusanku. Sesudah Loren selesai berbicara, dia menutup telepon. Di kastil super mewah. Tuan Muda Aster, dia hanya seorang cacat. Kenapa kamu begitu peduli padanya? Apa kamu tahu, aku suka kuda liar. Seorang pemuda berambut merah menyeringai. Negara Alsutra, di sebuah tempat makan. Seorang wanita barat cantik sedang makan sate dan minum bir. Cantik, sendirian ya, kenalan dong. Kali ini, beberapa anak muda yang nakal mengganggu wanita cantik ini. Si cantik tidak melihat ke atas, terus melahap sate. Hei, aku sedang bicara denganmu, apa kamu tidak dengar? Melihat dia mengabaikannya, pemuda nakal itu merasa sedikit kesal, ingin meraih bahu wanita itu dengan tangannya. Pergi, teriak si cantik dengan lembut. Oh, orang ini cukup kuat. Aku belum pernah menunggangi wanita cantik dari barat seumur hidupku. Beberapa pemuda nakal berjalan menuju wanita ini dengan senyuman jahat. Namun, sesudah beberapa detik, ada jeritan yang menggemparkan sekitar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang langsung tercekat. Tampak para pemuda nakal itu penuh dengan tongkat barbeque. Semuanya ditusuk pada tubuh mereka. Tapi juga, semuanya menghindari titik vital. Makanannya sudah, bos, bayar tagihannya. Si cantik membayar tagihannya dan pergi dengan ekspresi kesal. Sial, ada terlalu banyak makanan lezat di negara Alsutra. Aku bahkan mengatakan kalau aku akan makan semua makanan lezat di negara Alsutra dalam sebulan, tapi sudah beberapa bulan dan aku belum meninggalkan daerah ini, wanita cantik dari barat ini mengeluh. Pada saat ini, telepon si cantik tiba-tiba berdering. Menjawab, "Rajaku, kami menerima panggilan dari lencana titah malaikat." Sebuah suara bermartabat datang dari telepon.
Kenapa memanggil lagi? Bukankah kamu sudah mengirim Ivana dan Vania ke sana? Kata wanita cantik itu dengan ekspresi tidak senang. Ivana dan Vania sekarang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan Mansion Sauron. Astaga, pengawal malaikatku digunakan sebagai penjaga keamanan. Si cantik langsung mengumpat. Berapa banyak orang yang dia inginkan kali ini? Sesudah hening beberapa saat, si cantik bertanya. 3.000. 3.000 nenekmu, kampret, maruk sekali. Mata si cantik membelalak. Klan Joran. Sekarang Devan adalah tamu terhormat Klan Joran. Statusnya lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka hanya ingin menggunakan kekuatan Devan untuk menghadapi binatang aneh. Namun kini mereka tahu betapa menakutkannya Devan sebenarnya. Meski binatang aneh itu sudah tiada, Klan Joran bisa memiliki orang sakti yang berani menantang Klan Yamai. Ini tentunya merupakan hal yang hebat bagi Klan Joran. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani menantang Klan Yamai dan bisa lolos begitu saja. Dan Klan Joran pun mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari keberadaan Osval. Haha, dewa menolongku. Grimbal sangat gembira saat mengetahui Osval ditangkap oleh klan bandit. Meski begitu, Grimbal tidak lagi mendapatkan kembali posisi pimpinan. Tapi sekarang dia menjadi pimpinan sementara untuk mengambil alih urusan Klan Joran. Istriku. Grimbal sedang dalam suasana hati yang baik, siap menjelajahi misteri kehidupan bersama istri kesayangannya. Namun, Zieta menolak. Suamiku, akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Kita tunda 1 hari lagi, kata Zieta. Sayang, sudah berapa lama kamu merasa tidak enak badan? Grimbal merasa tertekan. Oh, suamiku, aku akan tinggal bersamamu 2 hari lagi. Aku benar-benar merasa enak badan hari ini, kata Zieta genit. Baiklah kalau begitu. Grimbal menghela nafas. Untungnya, dia masih memiliki 17 istri. Sesudah Grimbal pergi, Zieta menampakkan ekspresi muram. Semula dia berpeluang melambung tinggi. Tuan Muda Armot bahkan sampai memukuli putri suci klan Yamai. Dia terlalu kuat. Ya. Sayang sekali Tuan Muda Armot tidak menyukai kita. Grimbal dengan senang hati membicarakan Devan yang memukul putri suci klan Yamai. Rupanya, berita tentang kehebatan Devan sudah menyebar ke seluruh klan Joran. Sayangnya Devan tidak menyukai mereka. Adapun kabar klan bandit, meski baik klan Joran maupun klan Yamai sudah menemukan beberapa petunjuk. Tapi itu bukan petunjuk berarti menangkap beberapa anggota klan bandit, tapi semuanya adalah prajurit kroco. Tidak mungkin menyentuh lingkaran inti klan bandit. Kini Devan hanya bisa menunggu. Ketika pasukan malaikatnya tiba, mereka harusnya sudah siap. Lagi pula, malaikat punya kemampuan untuk terbang. Ada keuntungan jika jadi mata-mata. Apalagi malaikat punya kemampuan khusus, di mana mereka dapat menandai mental seseorang. Kemudian dapat melacak lokasi orang tersebut. Dengan begini, jika bertemu lagi dengan seseorang dari klan bandit, malaikat dapat menandai mereka secara diam-diam. Dengan begitu tidak usah bingung lagi menemukan markas klan bandit. Oh tidak. Seseorang dari klan Joran datang melapor dengan panik. Ada apa? Grimbal yang sedang berolahraga dengan salah satu istrinya, bertanya dengan marah. Seseorang berusaha membobol masuk ke klan Joran. Bersambung. Bab 310. 3.000 malaikat cantik 1. Wajah Grimbal berubah muram, dia segera bangkit dari atas istrinya. Ini adalah masalah besar. Jangan panik, semuanya, itu temanku. Ketika Devan mengetahui bahwa seorang wanita bersayap hendak memaksa masuk ke klan Joran,
dia tahu bahwa pasukan malaikatnya akhirnya tiba. Bala malaikat, orang-orang yang datang untuk melapor saling memandang. Namun, karena mereka adalah orang-orang Devan, mereka tidak perlu menghentikannya. Devan memutuskan untuk pergi dan menyambutnya mereka. Harus dikatakan bahwa dua malaikat wanita terakhir kali memang yang terbaik. Mereka jauh lebih cantik dari beberapa bintang wanita populer di barat. Kali ini, ada 3.000 yang datang. Entah, apa mereka cantik. Devan sangat menantikan untuk bertemu dengan 3.000 pasukan malaikat legendaris. Namun, saat dia berjalan keluar pintu, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Tidak usah mencari kemana-mana, akulah 3.000 malaikat, seorang wanita asing yang sangat cantik berjalan dengan anggun. Wanita cantik ini tidak hanya sangat cantik, tapi juga memiliki sosok yang sangat seksi. Tingginya 1,78 meter, meskipun dia tidak setinggi Regina, dia bisa dibilang di atas rata-rata wanita. Khususnya, karena dia mengenakan baju besi keren, dengan kaki ramping, lengan seputih salju, perut rata, semuanya terbuka. Terlihat sangat seksi. Tapi yang diinginkan Devan adalah 3.000 malaikat, apa gunanya cantik? Mulut Devan berkedut, dia yakin tidak ada yang salah dengan matanya. Di manakah 3.000 malaikat yang dijanjikan? Kenapa hanya satu orang? Langsung bertanya dengan ragu, di mana 2.999 malaikat lainnya? Tidak, ini hanya aku, kata malaikat cantik itu. Sial, aku sudah bilang dengan jelas kalau aku ingin 3.000 malaikat, kenapa kamu sendirian di sini? Ucap Devan dengan wajah muram. Bukankah Kaisar Pembunuh mengatakan dengan lencana titah malaikat, ada 3.000 bala malaikat siap membantu? Setidaknya 2 datang terakhir kali. Lebih baik dari kali ini, yang hanya mengirim 1 orang saja. Sesudah mendengarkan kata-kata Devan, wanita cantik itu mengibaskan rambut emasnya yang bergelombang dan berkata, namaku Garibu. Kamu bilang kamu menginginkan malaikat Garibu, jadi aku datang. Apa ada yang salah? Devan, Liora, Arsaya, Nessa dan Tasya. Semua orang terdiam. Terutama Devan. Semua orang merasa bingung. Yang aku maksud 3.000 malaikat, bukan malaikat bernama Garibu. Sial, apa mereka berusaha membodohinya lagi? Entahlah, mungkin di antara 3.000 malaikat, sebenarnya ada malaikat bernama Garibu. Tuan, meski aku sendirian, aku setara dengan 3.000 malaikat. Kata malaikat cantik bernama Garibu dengan bangga. Devan melirik Garibu, bersenandung, aku percaya padamu, tapi, aku harus menelepon Serafim lagi. Saat mengatakan itu, Devan bersiap menggunakan ponselnya untuk menghubungi nomor yang ada di lencana titah malaikat. Kali ini, dia harus menjelaskan kepada Serafim kalau dia menginginkan 3.000 orang. Namun, malaikat itu langsung mendatangi Devan dan merebut ponsel dari tangannya. Kenapa Tuan tidak mencoba memanfaatkan kekuatanku dulu? Mungkin aku bisa memuaskanmu. Garibu mengedipkan mata pada Devan. Baiklah, kita lihat penampilanmu dulu. Kalau aku kurang puas, aku akan menelepon Serafim, ucap Devan tanpa panjang lebar. Selanjutnya, Devan tampak sedikit kesal. Tentu saja, 3.000 malaikat itu tidak jadi datang. Jadi tidak bisa merayu Vexana dan gadis lainnya. Lagi pula, tentang klan Hiden bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Untungnya, tak lama kemudian klan Yamai kembali mengirimkan kabar. Seorang pemimpin rendahan klan bandit ditemukan. Jangan sampai dia kabur, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Devan berseri-seri dengan gembira. Sesudah menutup telepon,
Devan berteriak, "Garibu, Garibu." Meski sudah berteriak beberapa kali, tidak ada respon. "Enak, ini enak, ayo cepat, aku masih belum kenyang." Pada saat ini, di dapur kelanjoran, seorang wanita asing berdiri di depan koki, terus-menerus mendesak koki untuk memasak dengan cepat. Setiap kali chef menyiapkan hidangan dan kemudian disajikan, dia langsung memakannya dalam porsi besar. Bahkan kokinya saja tidak bisa memakannya secepat dia. Melihat wanita cantik yang seperti vlogger makanan di depannya, para koki tercengang. Ini sudah menjadi hidangan ke-18. Jika bukan karena kecantikannya, dia pasti sudah lama diusir. "Sepertinya ada yang memanggilmu," kata koki itu ketika dia melihat mulut wanita cantik itu penuh dengan minyak. "Oh, sepertinya ada yang memanggilku." Garibu akhirnya mendengar panggilan Devan, cegukan, lalu bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, dia mengambil 2 kaki ayam dan menggigit satu di mulutnya. "Garibu, jika kamu tidak muncul, aku akan memanggil Raja Malaikat." Devan sedikit marah. Aku datang." Saat berikutnya, dia melihat sosok cantik terbang turun dari langit. Melihat kemunculannya, tiba-tiba Devan mengerutkan kening di kepalanya. Tampak wanita ini memegang paha ayam di kedua tangannya dan menggigit satu lagi. Saat Garibu membuka mulut untuk berbicara, paha ayam itu jatuh. Apa yang terjadi? Dia bahkan meluncur ke bawah untuk mengejarnya. Akhirnya, sebelum paha ayam itu menyentuh tanah, dia sudah menyusulnya dan menggigit kaki ayam dengan mulutnya, sehingga penampilannya terlihat sedikit lucu. Hingga dia jatuh ke tanah. Dengan kaki ayam di mulutnya, dia juga mengangkat tinggi-tinggi kaki ayam di kedua tangannya, seolah-olah dia takut kaki ayam itu kotor. Devan menamparkan keningnya dengan tangan. Wanita ini malaikat atau pecinta kuliner. Namanya Garibu, apa maksudnya jumlah nafsu makannya setara 3.000 orang? Garibu ingin berbicara, tapi dengan kaki ayam di mulutnya, dia hanya bisa mengeluarkan suara merengek. Devan berjalan tanpa berkata-kata, berusaha merebut kaki ayam itu dari mulut Garibu. Namun, dia menggigit kaki ayam itu dengan erat. Akhirnya Devan menggunakan tenaga untuk mencabut kaki ayam tersebut dan melemparkannya ke tanah. "Oh, kaki ayamku." Garibu memandangi dengan sedih kaki ayam yang jatuh ke tanah, seolah hartanya sudah hilang. "Hei, aku punya 2 lagi." Tapi tak lama kemudian, dia jadi bahagia lagi. "Ayo kerja." Devan marah padanya. Sesudah mendengar Devan, Garibu berlari mendekat dan memeluk Devan seperti seorang anak kecil. 2 tangan kecil berminyak langsung menempel pada Devan. "Apa yang kamu lakukan?" Devan jengkel. "Tuan, lebih cepat beksini." Sesudah Garibu selesai berbicara, dia terbang dengan Devan di pelukannya. Dengan begitu, Devan digendong oleh malaikat wanita, terbang ke angkasa. Wah, Tuan Muda Armot beruntung sekali, dia punya pembantu malaikat. Bersambung. Bab 310. 3.000 Malaikat Cantik 2. Di bawah, sekelompok anggota klan Joran memandang dengan kagum. Tapi Devan sangat marah. Tapi, ya begitulah, lupakan saja. Untungnya, dia sedang terburu-buru, jadi begini lebih cepat. Malaikat memang bisa terbang sangat cepat. Hanya dalam 20 menit, mereka tiba di tujuan. Dia bertemu dengan orang yang bernama Bisma. "Mana orangnya?" tanya Devan. "Tepat di dalam." "Kenapa kamu tidak masuk?" "Aku tidak akan masuk." Bisma melirik ke papan besar, spa, pijat, perawatan, yang sangat menarik perhatian. Dies adalah gadis yang terhormat,
jadi dia tidak akan memasuki tempat seperti ini. Berikan fotonya ke Garibu dan aku, kata Devan pada Bisma, lalu balik bertanya pada Garibu apa dia boleh masuk. Alhasil, orang ini langsung masuk. Devan segera mengikutinya. Namun tidak lama sesudah masuk, Garibu pergi entah kemana. Tidak tahu kemana dia pergi. Sialan, orang payah, keluh Devan lalu mulai mencarinya sendiri. Tempat ini sangat besar dan ada banyak orang di dalamnya. Sulit untuk menemukan seseorang. Akhirnya Devan menemukan orang yang ada di foto itu. Dia ingin memberitahu Garibu. Tiba-tiba beberapa orang datang di belakangnya. Itu adalah pelayan di clubhouse. Apa kamu pacarnya Garibu? Tanya pelayan itu pada Devan. Pacar Garibu? Apa-apaan? Ada apa? Tanya Devan sambil mengerutkan keningnya. Begini, pacarmu menghabiskan 17 juta di toko kita, mohon dibayar, kata pelayan itu dengan sangat sopan. Apa? 17 juta hanya dalam 10 menit, dia sudah menghabiskan sebanyak itu, apa kalian sedang memeras? Mata Devan membelalak. Dia memilih spa termahal di toko kita, kata pelayan itu. Devan melihat daftar harga di dinding dan berkata, bukankah spa termahal di kalian hanya 2 juta? Pelayan, tapi jika melukai terapis, kamu harus bayar kompensasi 15 juta. Devan, oh, tagihannya jadi 360 juta sekarang. Dia baru saja membuka sebotol Lafite, kata pelayan itu, yang membuat Devan hendak pingsan. Devan memutuskan kalau dia tidak akan pernah membiarkan malaikat yang tidak bisa diandalkan ini membantunya lagi dalam hidupnya. Aku bukan pacarnya. Kalian bisa lakukan apapun yang kalian mau padanya, ucapnya dengan enteng. Tuan, apa kamu yakin? Kata pelayan itu dengan penuh semangat. Oke, tentu saja. Lupakan saja. Karena dia tidak bisa mengandalkan malaikat, dia akan berjalan sendiri. Meski akan sedikit melelahkan, dia seharusnya bisa menemukan tempat persembunyian klan bandit. Selama bisa menangkap tokoh inti, tidak perlu khawatir bagaimana cara menjatuhkan klan bandit. Alhasil, dia akan menunggu sampai melihat kembali ke orang yang jadi incarannya. Tapi mereka sudah menghilang. Devan tak bisa berkata lata. Saat ini, dapur di clubhouse. Garibu sedang berpesta sambil memegang sebotol anggur merah di tangannya. Sambil meminum anggur merah, dia mendesak koki barbecue untuk memasak lebih cepat. Mulut koki itu berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anggur merah dan barbecue. Namun, karena dia adalah wanita cantik, jadi bukan masalah. Saat ini, beberapa penjaga keamanan clubhouse datang. Nona, tolong bayar. Bukankah aku sudah memberitahumu? Minta pacarku supaya membayarnya. Garibu menyesap anggur merah, seolah sedang tidak sabar menunggu, langsung mengambil barbecue yang baru dimasak di atas panggangan dengan tangan kecilnya. Dia bilang dia bukan pacarmu. Ah, begitukah? Bisakah aku bayar dengan menyicil? Garibu mengedipkan mata birunya yang besar. Bagaimana menurutmu? Melihat Garibu hendak dibawa pergi oleh penjaga keamanan, Devan akhirnya muncul. Dia mengeluarkan kartu hitamnya dan meminta staf untuk membayarnya. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata kepada Garibu, oke, misimu sudah selesai, kamu bisa kembali. Malaikat penipu ini harus dipulangkan. Kalau tidak, entah masalah apa yang akan dia timbulkan nanti. Oh, Tuan, jangan marah. Bukankah kamu baru saja minta aku mengawasi seseorang? Aku sedang mengawasi dia. Garibu mengayunkan tinjunya dan berkata seolah-olah dia sedang menerima pujian. Benarkah? Devan tampak bahagia. Tiba-tiba, dia merasa malaikat bajingan ini tidak terlalu menyebalkan.
Baiklah, kalau begitu ajak aku mengikutinya, jangan terlalu dekat, jangan sampai ketahuan, kata Devan pada Garibu. Kemudian, di bawah petunjuk dari Garibu, Devan pergi ke toko kue, toko teh susu dan toko es krim. Devan akhirnya menemukan jawabannya. Wanita ini hanya mempermainkannya. Mana orang yang kamu awasi? Ucap Devan dengan cemberut. Dia di sana. Garibu menunjuk ke kejauhan dengan jarinya. Saat Devan melihat tempat yang ditunjuk Garibu, matanya membelalak. Di saat yang sama, di tempat yang sangat rahasia, Osval dirantai ke sebuah tiang besar. Ada 2 rantai besi yang melewati tubuh mereka, sepenuhnya membatasi pergerakan energi mereka. Kedua tangan mereka dihubungkan pada sebuah tabung, darah mengalir keluar dari tabung tersebut dan masuk ke dalam wadah di depannya. Saat ini, keduanya terlihat sangat lemah. Banyak darah yang tertumpah dari diri mereka. Biarkan Reva pergi. Jika kamu ingin membunuh, datanglah padaku sendiri, teriak Osval, tapi suaranya terdengar sangat lemah. Tidak, Osval, kalau aku mati, aku ingin mati bersamamu. Reva menggelengkan kepalanya. Oh, pasangan yang saling mencintai. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan hidung bengkok masuk. Lepaskan kami, teknik Magnoran hanya bisa dilakukan oleh keturunan klan Joran. Meski kalian sudah mendapatkan tekniknya, kalian tidak bisa melatihnya, kata Osval lemah. Oh, benarkah? Lelaki tua berhidung bengkok itu tersenyum jahat. Dia berjalan ke arah mereka berdua, mengambil darah di dalam wadah, meminum semuanya dalam satu tegukan. Lalu dia menutup matanya, seolah menikmati darah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu membuka matanya. Dia mengangkat tangannya, bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangannya. Osval tercengang saat melihat bola keemasan. Ini, energi Magnoran. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun energinya sangat lemah dan hampir tidak dapat digunakan untuk menyerang, tidak diragukan lagi ini adalah teknik Magnoran. Energi Magnoran hanya dapat digunakan oleh mereka yang sudah berlatih teknik Magnoran. Sedangkan untuk teknik Magnoran, hanya klan Joran yang bisa mempraktekkannya. Kamu dari klan Joran. Reva memandangnya tak percaya. Haha, tentu saja tidak, tapi aku bisa melatih keterampilan sebanyak yang aku mau. Orang itu tertawa. Sepertinya kalian benar-benar klan bandit. Osval awalnya hanya menebak-nebak, tapi sekarang dia sudah bisa memastikannya. Ini adalah kemampuan klan bandit, di mana mereka bisa mencuri teknik bela diri orang lain. Mereka hanya perlu meminum darahnya untuk mendapatkan teknik bela dirinya. Tentu saja, tidak bisa dalam sekali minum. Dibutuhkan banyak darah untuk mendapatkan metode pelatihan yang lengkap. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan orang yang kuat, mereka tidak akan membunuhnya. Mereka perlahan-lahan akan mengeluarkan darahnya untuk mendapatkan skill lawan. Jika jatuh ke tangan klan bandit, hidup pasti akan lebih buruk dari mati. Kalian separa bajingan, cepat atau lambat kalian akan mati, tegur Reva. Haha, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mati di depan kalian, pimpinan klan Joran. Berkat binatang aneh yang kalian bunuh, mungkin klanku tidak perlu lagi bersembunyi di kegelapan atau di bawah tanah. Lelaki tua dengan hidung bengkok itu memasang ekspresi gembira di wajahnya. Tentunya, pencapaian terbesar kali ini bukanlah menculik Osval, tapi binatang aneh itu. Itu adalah mayat binatang aneh yang lengkap, dan darahnya masih hangat. Mungkin, klan bandit akan punya pasukan yang bertransformasi jadi binatang. Tidak masalah meski cuma satu. Segera panggil semua klan bandit, orang-orang di atas High Master. Lelaki tua berhidung bengkok itu memberi perintah. Bersambung.